Nah, mau tahu bikin kalapa yang enak gurih, ini salah satu makanan favorit dulu waktu kecil, waktu masih di kampung. Kalau mau lebaran tuh wajib bikin akar kelapa sama kembang goyang seperti itu favorit banget. Nih, kenyang, kenyang banget. Mau tahu cara bikinnya? Langsung aja ke tutorialnya. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini udah jam setengah 2. Nah, kebetulan adonan ini tahu kan kalian itu punya ini, aku punya ini, aku baru datang ini, baru diambil ini adalah cetakan akar kelapa. Jadi karena cetakannya udah datang, kita mau buat akar kelapa ya, seperti itu. Jadi dukung terus channel ini, terima kasih banyak. Mungkin ini akan ready di 2 channel ya, seperti itu. Kita mumpung ada waktu sekarang, nanti sore mungkin kita bikin video untuk di channel yang besar, yaitu Sinar Channel 99. Ini kita membuat akar kelapa. Oke, kita langsung aja ke pembuatannya. Nah, ini guys, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat akar kelapa ini, kue khas untuk setiap lebaran kita bikin ya. Mungkin ya yang suka jualan kue mungkin bikin. Nah, kita akan buat di Hong Kong ini, kita resep lebaran ya. Di sini bahan-bahannya ya, kita ada 2 butir telur, terus ini ada 8 sendok 8 sendok makan tepung apa sih, beras biasa. Terus ini ada 8 sendok gula halus, karena kita pakai takaran sendok ya, karena nggak ada timbangan mungkin nek kita. Nah, ini ada 150 margarin yang udah saya cairkan sengaja biar cepet gitu. Nah, ini vanilanya saya pakai yang ini ya nanti. Ini santannya. Airnya saya sengaja campur pakai santan. Tapi teman-teman kalau di YouTube itu kan dipisah santan sama air. Kalau saya enggak, ini santannya disatuin ya. Nah, ini saya bikinnya tepung ketannya 500 gram. Nah, ini cetakannya guys. Yuk kita langsung ke bikin cara membuatnya. Nah, guys, kita langsung ke cara pembuatannya. Akar kalapa, kue tradisional di kampung. Kalau mau lebaran itu pasti bikin kue ini ya. Dulu masih kecil itu benar-benar ya, seperti itu saya sering bikin banget gitu. Tiap mau lebaran itu pasti emak itu suka bikin itu, bikin kue akar kalapa, bikin kembang goyang gitu. Nah, sekarang kita bikin akar kalapa dulu ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita bikin akar kembang goyangnya. Nah, ini kita masukkan gula halusnya. Kita saring dulu ya, karena gula halusnya ini banyak takut yang gerindil. Saya udah dihancurin sih tadi ya, tapi takut banyak yang gerindil-gerindil ya. Tuh, jadi kita ayak dulu. Tapi nanti juga hancur sih. Lupa nggak dihancurin dulu, udahlah sekalian nggak apa-apa ya. Ini akaran itunya telurnya, kita aduk dulu telur sama gula. Pokoknya kalau di kampung itu apa ya, maksudnya kue khas gitu. Setiap lebaran itu pasti gitu, pasti bikin ini. Nanti juga hancur ya kalau udah di itu. Nah, kita aduk dulu ya. Nah, ini udah tercampur rata ya, maksudnya nggak rata, ini masih banyak pergerak, tapi nggak apa-apa, nanti juga akan itu ya. Kita langsung masukkan tepung ininya. Lalu kita masukkan tepung beras putihnya. Kita pakai yang 500 gram. Kalau udah pakai masuk ini berarti ini kan udah nggak guna ya, maksudnya berat pakai ini. Kita langsung pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai sarung tangan, pakai tangan juga, yang penting dicuci dulu ya. Nah, ini saya udah pakai sarung tangan, jadi ininya di ini dulu ya, diaduk. Masukkan semua bahan aja.
Kita masukkan margarin. Vanila saya belum tak kasih, lupa. Kita belakangan. Vanilanya itu kalau ada setan enak ya. Ini kayak nggak pakai setan, jadi ukuran 1 sendok makan, 1 sendok teh. Ya, seperti itu. Kalau saya abres-abres aja dah. Aduh. Nah, udah kayak gini, tinggal nanti masukkan airnya. Air santan. Tapi aduk dulu ini. Kayaknya belum tercampur tuh, masih ada. Tapi saya mau pakai ini ya. Saya kemarin itu apa sih, nyangrai kelapa ya. Jadi nanti pakai kelapa biar wangi juga gitu. Kan khasnya itu akar kelapa itu sebenarnya ada itunya, ada apa sih? Ada sangrai kelapanya ya. Ini saya pakai sangrai kelapa ya. Biar wangi. Kalau di kampung kan khasnya itu ya akar kelapa itu harusnya pakai, sebenarnya kalau di itu apa pakainya pakai sangrai kelapa jadi wangi. Ya, ini kue tradisional ya. Mumpung ada di sini kita buat lebaran, tapi ya buat makan sendiri juga bisa gitu. Nah, sekarang kita masukkan air sedikit demi sedikit. Saya santannya pakai 250 dulu ya, tapi nggak tahu ini cukup atau tidak. Kalau nggak cukup nanti tinggal tambah air lagi. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita aduk dulu ya, seperti itu. Kalau di kampung mas saya paling suka bikin kayak gini tuh. Kalau lebaran di kampung itu, ya banyak banget. Airnya masukkan sedikit demi sedikit. Tadi saya pakai 250 air. Ini saya masuk 250 air. Kalau nggak cukup nanti tinggal nambah lagi ya. Pokoknya kira-kira biar apa sih ukuran adonan ya. Maksudnya kalau adonannya udah ngerasa cukup, udah. Tuh, karena ini mungkin banyak nih, saya kepakainya 500 gram tepung beras ketan. Kemudian airnya nggak cukup. Nanti kita aduk uleni dulu. Soalnya ini masih banyak tuh. Kurang airnya ya. Kasih santan lagi. Airnya kurang guys. Nah, ini adonannya udah kalis seperti ini. Kita tinggal panasin minyak, kita cetak, goreng ya. Saya airnya itu kurang lebih 300 ya. 300 ml kurang lebih. Tapi sesuaikan aja karena kan dari kita mau buatnya seperti sebanyak apa gitu kan. Jadi ini udah tinggal bisa dicetak nih ya. Berarti tinggal masukin, tinggal dorong. Yuk kita cetak. Oke. Guys, ini nah ini minyaknya udah panas, kita langsung buat ya. Bismillah. Kita goreng. Kecil aja. Jadi guys, ini ya maksudnya adonannya itu jangan terlalu keras ya. Tadi saya coba pertama itu adonannya terlalu keras, jadi susah nggak ngebentuk kayak gini tuh ya. Jadi ini kan udah ngebentuk. Nah sekarang ini udah kecoklatan, kita angkat ya. Kan kalau pakai apa sih, pakai kelapa sangrai itu wangi ya guys. Kecilin dulu apinya, kita cetak lagi. Emang kita harus bener-bener ini ya, tenaganya itu wow keren.
Bismillah. Kita isi lagi ya. Ini adonannya itu harus benar-benar ini, saya sarung tangan saya bukalah. Kagok pakai sarung tangan ya. Goreng sampai selesai.